البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada ujung setiap 100 tahun, mayyujaddidu laha dinaha, orang yang memperbaharui untuk mereka agama mereka. Rawahu Abu Dawud wa Shahahul Albani fi silsilati shahihah. Ya, al hadis sahih. Tayyib. Wa hadza yadullu ala azimi rahmatillahi ta'ala ala hadhil ummah, haitsu annahu yata'ahada dinahum wa maslatahum. Ini menunjukkan tentang besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada umat ini, yang mana dia senantiasa memelihara, memeriksa dan memperhatikan agama mereka dan juga kemaslahatan mereka. A'zama mimma sana'ahu fil umami sabiqah, lebih besar daripada kebaikan yang Allah perbuat untuk umat-umat yang terdahulu. Tayyib. Wa mimma dzukira fi hadzal hadis tajdidu dini hadhil ummah kullami atisana. Dan termasuk yang disebutkan adalah yang ada di dalam hadis ini, rahmat yang sangat besar untuk umat ini, diperbaharuinya agama ini setiap 100 tahun. Haitsu annallaha ba'asa fi hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man azharal haqq wa azharal ilman nafi'al wal huda ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan dan membangkitkan di setiap 100 tahun orang yang memperbaharui agama ini, yaitu menampilkan kebenaran dan menampakkan ilmu yang bermanfaat serta hidayah sesuai dengan yang dahulunya ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Wa hadzal ladzi yusamma bidinil jadid. Dan inilah yang dikatakan sebagai agama yang baru. Li'annal qadim huwal umurul jahiliyah. Karena yang lama itu adalah perkara-perkara jahiliyah. Wa tashabbuhatu bil kuffar wa taqalidul aba. Sikap-sikap mengekor dan juga menyerupakan diri dengan orang-orang kafir dan mengekor kepada tradisi dan budaya nenek moyang. Hadhihi minal umuril jahiliyah al-qadimah. Ini semua termasuk dari perkara-perkara jahiliyah yang sudah lama. Faba'asallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tajdidan lil millatil ibrahimiyatil hanifiyah. Sehingga kemudian Allah membangkitkan dan mengutuskan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama Ibrahim, agama yang hanif. Hada huwa tajdid. Inilah yang dikatakan pembaharuan.
fa kullu tajdidin fi kulli ra'si mi'ati sanah ala namati masalaka alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap pembaharuan yang terjadi setiap ujung 100 tahun, polanya adalah sesuai dengan pola yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamassukan bi kitabillah wastinanan bi sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Dengan berpegang teguh dengan kitabullah dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. La ala sabili tiba'il hawa wala iftira'il kadhibi ala Allahi wa rasulih. Bukan dengan jalan mengikuti hawa nafsu atau membuat-buat kedustaan atas nama Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hadha huwal tajdidul haqiqi. Inilah dia pembaharuan yang hakiki. Wa qad dzakaral a'immah annal mujaddida al-qarnil awal huwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Para ulama mengatakan mujaddid abad pertama, yaitu 100 tahun pertama setelah wafatnya Nabi, itu adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Wal mujaddid fil qarni tsani Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i. Mujaddid pada abad yang kedua, berarti tahun 200-an, adalah Imam Asy-Syafi'i. Wal qarni tsalis Abi Ishaq Asy-Syairazi. Kemudian abad yang ketiga, tahun 300-an, adalah Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Wa qad dzakara ulama annal mujaddidin fi kulli ra'si mi'ati sanah qad yakununa aktsar min wahid. Para ulama mengatakan yang namanya para pembaharu di setiap ujung 100 tahun itu boleh jadi lebih dari satu. Baik. Wa fi hadzal asr dzukira kam arba'ah. Pada zaman ini disebutkan ada 4 orang. Al-Imamul Albani, wal Imam Ibnu Bas, wal Imam Ibnu Utsaimin, wal Imam Al-Wadi'i rahimahumullahu taala ajmain. Baik. Wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mujaddid al-qarni sabi'. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dikatakan sebagai mujaddid pada abad yang ke-7. Wa dzukira anna Burhanuddin Al-Biqai rahimahullah mujaddid qarni tsamin wa kadzalika Muhammad ibnul Wazir al-Yamani. Adapun yang abad ke berapa? 8, yaitu tahun 800-an adalah Burhanuddin Al-Biqai dan Muhammad ibnul Wazir al-Yamani. Wal hadiyata asyrah al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi wal Imam Muhammad ibnul Amir Ismail As-Sun'ani. Kalau yang 1100 itu yang ma'ruf, Imam An-Najdi Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Demikian pula Muhammad ibnul Amir Ismail As-Sun'ani. Wa tsaniyata asyrah al-Imam Muhammad ibnu Ali Asy-Syaukani. Yang ke 12, abad 12, berarti tahun berapa ya? 1200-an, itu Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Ila akhirih wallahu a'lam. Ala hasabi ma dzakarahul mu'arrikhun. Sesuai dengan yang disebutkan oleh para sejarawan Islam tentunya, wallahu a'lam. Baik. Qala hafizahullahu ta'ala yablughu hadzal din ma balaghal laila wan nahar. Agama ini akan mencapai semua tempat yang dicapai oleh al-lailu wan nahar, malam dan siang. Ay jami'u amakinid dunya allati balaghatha syu'a'us syams sayabluguha hadzal din. Yaitu semua tempat di penjuru dunia ini
yang dicapai oleh matahari akan dicapai juga oleh agama ini. Al-haditsus tsani wa tis'un, hadis yang ke-92. An Tamim bin Dari radhiyallahu anhu. As-soal indal aulad. Tamim ad-Dari Abu Man. Naam. Tamam, Abu Ruqayyah. Aywa. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar. Lam waqi'atun li jawabi qasamin mahdhuf taqdiruhu wallahi au nahwi dzalik. Baik, lamnya di sini terletak pada jawaban dari suatu sumpah yang tersembunyi. Takdirnya apa? Demi Allah atau yang seperti itu. La yablughanna hadzal amr. Pastilah urusan ini, al-amru dini, urusan agama ini benar-benar akan mencapai ma balaghal lailu wan nahar, tempat yang dicapai oleh malam dan siang. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din. Dan tidaklah Allah membiarkan satu rumah pun di perkotaan, Baitu Madar, hum ahlul qura wal amsor. Baitu Madar disebutkan oleh Ibnul Athir di dalam An-Nihayah, maksudnya adalah ahlul qura wal amsor, penduduk perkotaan. Madar yaitu batu, rumah terbuat dari batu. Ini ungkapan rumah-rumah modern di perkotaan itu. Wala wabar hum ahlul bawadi, orang-orang perkampungan. Li'anna buyutahum muttakhadhah min madaril ibil, karena rumah-rumah mereka, orang-orang kampung, orang-orang pedalaman itu terbuat dari kulit unta, kulit dan bulu unta. Ini ungkapan, yaitu apa? Semua kota dan desa benar-benar akan dimasuki oleh dakwah Islamiyah dengan ketentuan dari Allah Ta'ala. Ini tadi dalam An-Nihayah punya Ibnul Athir. Ya, tidak ada satu rumah pun di kota dan di perkampungan, bahkan di pedalaman, kecuali Allah akan memasukkan agama ini kepada tempat itu. Bi'izzi azizin au bidhulli dzalil. Dengan kemuliaan orang yang mulia ataupun dengan kehinaan orang yang hina. Man dakhala fil Islam shara minal a'izza wa man rafadal Islam shara minal adhilla. Maknanya adalah barang siapa mau masuk Islam tatkala didakwahi, kemudian dia masuk Islam, maka dia termasuk dari orang-orang yang mulia. Dan barang siapa menolak Islam, maka dia termasuk dari orang-orang yang hina. Fal Islam sayatihim taw'an au karhan min qibali anfusihim. Maka agama Islam benar-benar akan mendatangi mereka semua. Sama saja mereka merasa sukarela ataukah terpaksa. Tayyib. Li'annal amru biyadillahi ta'ala walau karihal kafirun. Karena urusan ini semuanya adalah di tangan Allah Ta'ala, sekalipun orang-orang kafir membenci yang demikian itu. Qal izzan yu'izzullahu bihil Islam. Kemuliaan yang dengan itu Allah memuliakan Islam.
Tatkala orang mau masuk Islam, dia mulia. Semakin banyak yang masuk Islam, akhirnya agama Islam juga berjaya. Jadi yang mulia adalah Islam, dan yang mulia juga kaum muslimin. Wa dhillan yudhillullahu bihil kufr. Dan kehinaan yang dengan itu Allah menghinakan kekufuran. Di mana-mana kekufuran akan terkalahkan. Tatkala orang kafir kalah, maka kekufuran juga semakin surut. Dan ujung akhirnya adalah nanti di akhir zaman, di masa Nabi Isa dan Imam Mahdi tentunya. Tayyib. Rawahu Ahmad wal Hakim was-Shahihul Albani fi silsilatis shahihah. Ya, hadisnya kesimpulannya adalah sahih. Wa hadza yadullu ala maji'il bisyarah li hadhil ummah anna hadha din sayadhhar. Ini menunjukkan tentang ketibaan kabar gembira untuk umat ini, bahwasanya agama ini ujung akhirnya tetap akan menang. Wal aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang bagus adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Qulil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Kama qala Rabbuna azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, kalian akan terkalahkan dan kalian akan dikumpulkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk pembaringan. Qala hafizahullahu ta'ala fi hadhil ummah al-jama'atul maksumatu minal furqah. Di umat ini ada sekumpulan orang, sekumpulan muslimin yang dipelihara dari perpecahan. Al-haditsus salis wa tis'un an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani Israil aftaraqat ala ihda wa sab'ina firqah. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 71 pecahan, 71 sekte, 71 puak. Biduni dzikri firqatin najiyah mansurah. Tanpa Allah Ta'ala menyebutkan adanya kelompok yang selamat, yang tertolong dari kalangan Bani Israel. Wa inna ummati sataftariqu ala sintaini wa sab'ina firqah. Dan sesungguhnya umatku akan terpecah belah menjadi 72 puak, 72 pecahan golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya ada di dalam neraka kecuali satu, wahiyal jamaah, dan dia itu adalah al-jamaah. Rawahu Ibnu Majah wa Shahihul Albani fi silsilatis shahihah. Baik, hadisnya sahih. Wa hadza yadullu ala ahamiyati ma'rifati usulis sunnah, ma'rifati usul ahli sunnati wa jamaah, ma'rifati al-manhajil haqq. Ini menunjukkan tentang pentingnya untuk kita mengetahui prinsip-prinsip ahlu sunnah wa jamaah, mengetahui manhaj yang benar. Li'anna hadhil ummah lam taftarik min ajlil fiqh wala min ajlil akhlaq wala min ajli siyasah walakin min ajli usulis sunnah. Karena umat ini tidak dikatakan terpecah belah karena dari sisi fikih. Yaitu apa? Madhab yang 4 tidak dikatakan itu adalah menyebabkan berarti hanya 1 di surga, 3 neraka. Tidak demikian. Ini khilaf ijtihadiyah, perkara fikih. Demikian pula umat ini tidak dikatakan terpecah belah karena masalah akhlak atau masalah kepemimpinan. Makanya walaupun Ali dan Muawiyah perang dalam masalah politik, tidak dikatakan 1 di surga, yang lain neraka. Tidak. Karena apa? Khilafnya terkait dengan masalah yang ini ijtihad,
Cuma keliru karena belum sampai beberapa hadis barangkali. Sementara yang itu ijtihadnya tepat. Dan seterusnya. Yang lain memilih untuk tidak ikut. Tidak dikatakan yang satu masuk surga, yang lain neraka. Baik. Nah, dari sini tahulah kita umat ini dikatakan terpecah belah karena masalah prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Faman tamassaka biha naja wa kana ala siratil mustaqim ma'an nabi wa ma'as sabiqin al awwalin minal muhajirin wa ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Barang siapa berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, maka dia termasuk dari orang yang selamat. Dan dia berada di atas siratul mustaqim, menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sabiqun al awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa man takhallafa anha wa a'rada anha sara minal ghariqin fi bihar ar-radha'ili wal makhosi. Dan barang siapa tertinggal darinya dan berpaling dari salah satu dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wa jamaah, maka dia akan tenggelam di dalam lautan kehinaan dan kenistaan. Tayyib. Qala Nabi kulluha finnari illa wahidah. Nabi mengatakan semuanya di dalam neraka kecuali satu. Tayyib. Hada yadullu ala azimi hada sya'an anna man akhta'a fi hada tariq wa buyyina lahu fa asarra 'alal khata' mu'arradun finnar. Ini menunjukkan tentang besarnya permasalahan ini, bahwasanya barang siapa keliru dalam masalah ini, dalam masalah manhaj, kemudian diterangkan kepadanya kebenaran dengan dalil-dalilnya, dengan manhaj salafus saleh, namun dia berpaling dari itu dan dekil bandel bersikeras di atas kesalahannya, maka dia terancam oleh api neraka. Qul wahiyal jamaah, hanya satu yang selamat dan dia adalah al-jamaah. Wal jama'atul mu'tabarah huwa ijtima'un nasi ala makana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Dan jamaah yang terpandang adalah berkumpulnya umat manusia di atas jalan yang dahulunya ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kama ja'a min hadits Anas bin Malik ingda Al-Mu'jamil Kabir li Tabrani wa sanad hasan li ghairi. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Mu'jamil Kabir dengan sanadnya adalah hasan li ghairi. Kulluha finnari illa jamaah wa hiya makana alaihi al-yauma wa ashabi. Semuanya ada dalam neraka kecuali al-jamaah, yaitu orang yang berada di atas jalan yang mana aku dan para sahabatku ada di atasnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Tayyib nukamil mawjud di as-safhatil lati ba'daha. Ya, kita sempurnakan ya. Ternyata ada di muka surat setelahnya. Wa fi lafdhin an Abdullah bin Amr. Tayyib. Beliau memakai lafaz Abdullah bin Amr. Ini menguatkan riwayat Anas yang lain juga yang Anas sebutkan tadi. Qalu man hiya ya Rasulullah. Siapakah kelompok yang selamat itu wahai Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu kelompok yang berada di atas jalan yang mana aku dan sahabatku ada di atasnya. Tayyib. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Albani fi silsilati shahihah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.